apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kejar-kejaran terduga penyalahgunaan narkoba dengan petugas kepolisian terjadi di kawasan Jermal 15, Kabupaten Deli Serdang. Warga di Kota Medan mengurungkan niatnya berangkat haji karena biaya perjalanan ibadah haji 2023 naik menjadi 49,8 juta rupiah. Limbah cangkang kerang disulap menjadi barang kerajinan menarik dan bernilai ekonomis oleh ibu-ibu di Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ke informasi pertama. Kejar-kejaran terduga penyalahguna narkoba dengan petugas kepolisian terjadi di kawasan Jerbal 15, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Penggerebekan ini dilakukan karena maraknya laporan masyarakat terkait peredaran narkoba jenis sabu-sabu di lingkungan mereka. Maraknya aduan masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Jermar 15, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Tim Opsnal Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Percut Setuan melakukan penggerebekan di lokasi pada Rabu lalu. Sesampainya di lokasi tujuan, jalur masuk ke lokasi sempat ditutup portal untuk menghambat petugas kepolisian masuk ke dalam. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dan terduga pelaku, namun terduga pelaku berhasil kabur. Oh, siapa yang jualan? Bohong. Enggak ada, Pak. Kesuruhan ya? Pak. Iya, Pak. Kesuruhan gue ya? Positif bawa ya? Ya, enggak tahu jualan sini, Pak, saya. Kau pakai juga kan? Kau pakai enggak? Kau mau dimaki. Polisi hanya memeriksa beberapa orang pemuda dan melakukan penggeledahan di sejumlah rumah yang dicurigai. Dari hasil penggeledahan tersebut, polisi menemukan barang bukti alat isap sabu-sabu. Melaksanakan GKN pada sore hari ini. Namun untuk hasil dari kegiatan hari ini kita temukan barang bukti berupa bong dan beberapa klip plastik kecil. Itu, Bang. Ini dari Dumas atau bagaimana, Bang? Kita melaksanakan GKN ini karena dasarnya dari Dumas. Kita untuk kedepannya kita laksanakan kembali kegiatan GKN ini. Barang bukti apa yang aman, Pak? Barang bukti tadi kita amankan berupa beberapa bong dan paket kecil, paket plastik. Sejumlah lapak yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba pun dihancurkan oleh petugas gabungan. Polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan para terduga pelaku untuk melawan petugas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Polisi menangkap seorang juru parkir yang ikut mengeroyok tukang ojek daring di Kota Medan. Sedangkan para pelaku lain masih diburu. Pengeroyokan hanya dipicu masalah sepele, korban tidak terima ditegur salah parkir. Berbekal video amatir pengeroyokan Erik Saragih, pengemudi ojek daring di Jalan Sekip, Kota Medan, polisi berhasil menangkap seorang tersangka. Sebelumnya terjadi perdebatan antara korban dengan seorang juru parkir. Korban ditegur seorang juru parkir karena salah parkir, namun korban merasa parkir motornya dalam posisi benar. Tidak lama berselang, juru parkir lain berdatangan hingga terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan korban terluka. Latar belakang dari permasalahan ini adalah terjadinya perselisihan atau miskomunikasi akibat dari si pengemudi ojek online tersebut memarkirkan stang ke arah kanan, namun ditegur oleh salah satu juru parkir di situ harus menghadap sebelah kiri, sehingga pada saat itu terjadi percekcokan dan mengundang rekan-rekan dari si juru parkir dan dipukuli korbannya sehingga mengalami luka-luka pada sebagian tubuhnya. Polisi menangkap tersangka yang memukuli kepala korban, sedangkan para pelaku pengeroyokan lain masih diburu polisi. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan.
Informasi lainnya digilir 5 pemerkosa seorang siswi kelas 1 SMA di Kabupaten Padang Lawas Utara kini hamil 5 bulan. Ironisnya para pelaku merupakan tetangga desa yang mengancam membunuh korban. Siswi kelas 1 SMA di Padang Lawas Utara hamil 5 bulan usai diperkosa 5 pemuda. Kelima pelaku yang merupakan tetangga desa mengancam membunuh korban dengan senjata tajam saat menghadiri hajatan. Korban diperkosa berulang kali dengan ancaman serupa. Korban didampingi keluarga dan pengacara telah melaporkan pemerkosaan tersebut ke Polres Tapanuli Selatan. Si korban mau ke belakang untuk cuci piring, disitulah kejadiannya. Disitulah kesempatan si korban datang ke sana dan menyergap si korban. Itu ada berapa orang dalam aksinya nih? Jadi di dalam kejadian itu, kronologis kejadian itu bukan dalam satu kejadian, ada beberapa kejadian. Yang pertama itu terjadi pada kurang lebih pukul 2 siang, itu pelakunya 1 orang. Nah, jadi 1 orang pelakunya dan sempat berhubungan dengan si korban, dan setelah itu menjelang beberapa hari, 1 hari setelah itu kejadiannya pagi kan gitu, dengan orang yang berbeda juga, 2 orang pelaku. Jadi seterusnya sampai ke 5 kejadian. Ya, 3 dari 5 terlapor kasus ruda paksa terhadap siswi kelas 1 SMA di Kabupaten Padang Lawas Utara diperiksa di Mapolres Tapanuli Selatan. Ironisnya ketiga terlapor masih berusia remaja. Ketiga remaja terlapor masing-masing berinisial CMS, MTH, dan FRS diperiksa di Mapolres Tapanuli Selatan bersama keluarga pada Rabu lalu. Sebelumnya, ketiga terlapor mendatangi Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan untuk meminta pendampingan. Ketiga remaja itu membantah melakukan ruda paksa terhadap EN, siswa kelas 1 SMA Padang Lawas Utara yang kini tengah hamil 5 bulan. Para terlapor itu justru mengaku sebagai korban atas ajakan berbuat asusila terhadap EN di salah satu rumah terlapor lainnya. Menurut terlapor, sekitar bulan September 2022, usai hajatan di kampungnya, ketiga remaja itu datang ke rumah salah seorang temannya. Tanpa sengaja, terlapor memergoki temannya melakukan hubungan badan dengan korban. Ketiga terlapor kemudian diajak bergabung, namun ketiganya mengaku menolak. Yang merupakan terlapor dari kasus pemerkosaan yang telah dilaporkan di Polres Tapanuli Selatan. Karena mereka adalah anak-anak, artinya bahwa mereka juga butuh pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Harapannya memang kepolisian bisa mengungkap fakta-fakta yang terjadi di balik kasus ini. Karena kronologisnya dari versi anak yang terlapor ini, bahwa sebenarnya mereka diajak oleh si korban yang telah melaporkan kemarin untuk melakukan persetubuhan. Terkait kasus ini, Polres Tapanuli Selatan belum memberikan keterangan. Sebelumnya, seorang siswi kelas 1 SMA Padang Lawas Utara melaporkan tindakan ruda paksa oleh 5 laki-laki pada saat hajatan di kampung. Korban mengaku diancam menggunakan senjata tajam serta digilir beberapa kali oleh para pelaku. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Polisi tangkap 5 pembunuh pemuda berusia 25 tahun di Kabupaten Deli Serdang. Pembunuhan bermula dari saling ejek di media sosial antara 2 kelompok remaja. Kelima remaja menjadi tersangka pembunuh pemuda berumur 25 tahun tertunduk lesu ketika digiring polisi. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan, pembunuhan bermula dari saling ejek di media sosial antara remaja Desa Dalu 10 dan Desa Dalu 9 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Mereka akhirnya bersepakat berjumpa di Desa Dalu 10. Sesampainya di lokasi, korban memilih menemui lawan hingga saling lempar dan menyerang dengan senjata tajam. Tidak berselang lama, tiba-tiba tombak mengenai dada kiri korban. Nyawa korban tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Ya, kemudian mereka berjumpa kurang lebih pukul 3 sampai dengan pukul 4 sehingga terjadi keributan, lemparan dengan batu botol yang mengakibatkan warga terganggu. Kemudian salah satu daripada kelompok ini yang menjadi korban itu sudah berusia 25 tahun berhadapan langsung dengan salah satu pelaku yang mengakibatkan salah satu korban ini meninggal dunia tertancap oleh senjata tajam di dada bagian sebelah kiri. Akibat perbuatannya, kelima tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Berkaca dari insiden ini, polisi mengimbau seluruh orang tua agar lebih mengawasi anaknya tidak keluar malam dan tidak membuat keonaran. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak grand final Korik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.